Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan optimis konsumsi dan daya beli masyarakat serta aktivitas dunia usaha masih positif di tahun 2025. Optimisme tersebut didukung oleh peran APBN dalam menjalankan tugas sebagai counter cyclical. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Demikian pernyataan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengenai optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang kuartal 2 tahun 2025. Meski demikian, KSSK menilai tetap diperlukan penguatan kewaspadaan dan respon kebijakan yang efektif dalam menyikapi kondisi ketidakpastian global yang dipengaruhi dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik. KSSK juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 yang terjaga menjadi landasan bagi ekonomi tumbuh sekitar 5% di tahun 2025. Hal ini ditopang oleh konsumsi dan daya beli yang masih positif, aktivitas dunia usaha yang resilient, serta didukung peran APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar resiliensi fundamental ekonomi hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian sudah bergabung juga Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Rian. Sebelum membahas lebih jauh, review dari ekonom sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak di sepanjang semester 1. Karena kita tahu juga rilis data BPS sudah menyampaikan 5,12% ini pertumbuhan ekonomi kita, begitu Pak Rian. Jadi kalau kita lihat dari tren atau kecenderungannya, kuartal 1 2025 terhadap kuartal 2 2025 itu memang terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi kita secara percentage point. Dan secara year on year pun tumbuhnya bagus, bahkan di atas ekspektasi kita semua, yaitu 5,12. Yang sebetulnya yang kemarin membuat sedikit agak teman-teman bertanya-tanya itu kenapa tumbuhnya bisa 5,12%, which is itu mungkin hampir semua ekonomi yang disurvei pun ekspektasinya hanya paling-paling 5%. Saya sendiri waktu itu masih mematok kalaupun tumbuh kita paling banter itu 5% dengan batas bawah waktu itu 4,8 seingat saya. Cuman memang kalau kita lihat di level mikronya, saya kira nanti Pak Bob bisa menambahkan. Saya itu selalu saya cerita Mas Pras, saya itu tiap akhir pekan kan jalan ya ke lapangan ya. Saya ke mall, saya ke pusat-pusat bisnis, saya ke luar kota. Saya sengaja melihat fakta yang ada di lapangan. Dan beberapa indikator ekonomi mikro itu memang memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin itu bisa di atas 5%. Dan itu ternyata happen it. Beberapa isu yang saya raise coba, misalnya kalau saya ke restoran-restoran, itu saya harus masih sekarang udah mulai ngantri. Kemudian kalau saya perjalanan dinas keluar kota itu isu tiket pun nggak gampang sesuai dengan keinginan kita. Kita booking hotel pun agak sulit, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cari parkir kalau di mal-mal udah mulai susah. Kemudian nonton film yang biasanya di kuartal 1 itu paling penontonnya 10 orang. Sekarang kalau kita nonton film di 21 ya, itu saya kadang-kadang dapatnya row kedua atau ya paling row ketiga.
Itu artinya sinyal betul-betul di kuartal 2 kemarin itu kegiatan ekonomi di level mikro bergerak masif sama sekali, masih banget ya. Makanya kita lihat Mas Pras, konsumsi rumah tangga itu tumbuh kenceng 4,97%, Ya, which is itu mendekati threshold yang 5%. Saya punya formula, kalau pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu bisa 5%, itu hampir pasti pertumbuhan kita itu 5% di tangan. Nah, tambahannya dari mana? Tambahnya dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung, kemudian ditambah dengan ekspor kurangi impor. Nah, kalau untuk government spending atau belanja pemerintah, itu saya anggap sebagai tadi sampaikan Bu Sri Mulyani, itu hanya sebagai bumper atau sebagai semacam apa ya, shock absorber aja kalau ada kejutan-kejutan. Nah, ternyata betul pertumbuhan PMTB atau investasi langsung itu betul-betul luar biasa, oke. 6,99%. Padahal kita tahu share atau distribusi dari pembentukan modal tetap bruto kita itu terhadap pertumbuhan ekonomi kita cukup signifikan, kurang lebih sekitar apa namanya, kurang lebih sekitar 28%. Dan itu kan dampak daya ungkit atau multiplier ke ekonomi secara secara apa ya, secara rantai nilai itu luar biasa. Nah, Oke. inilah yang menggambarkan saya tidak terkejut kenapa pertumbuhan PDB kita kuartal 2 kemarin secara tahunan bisa tumbuh 5,12%, Baik, ya. Varian. Oke. Nah, Pak Bob, lantas bagaimana dari sisi pelaku usahaan Pindo begitu merasakan dampak secara langsung begitu terkait dengan kegiatan usaha aktivitas pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 5% sejauh ini, Pak Bob? Memang kita lihat semester ini ekonomi kita dalam kondisi up and down ya. Jadi di awal tahun itu kan sempat tertekan, kemudian juga menjelang Lebaran itu kembali ada optimisme. Kita bisa lihat dari PMI-nya yang masuk ke zona ekspansi. Tetapi setelah Lebaran itu PMI kita kembali ke zona kontraksi gitu loh. Jadi ini yang kita bilang ekonomi kita masih menghadapi up and down, sehubungan dengan ada ketidakpastian global. Begitu juga untuk dalam negeri kita masih menunggu apa langkah-langkah pemerintah, terutama untuk memberikan insentif kepada kelas menengah. Kalau yang kelas bawah kita lihat program pemerintah untuk bansos dan lain sebagainya ini cukup efektif ya. Kita bisa lihat dari penurunan angka kemiskinan, tapi ini kemiskinan absolut ya. Kemudian juga pengangguran terbuka, ya sekali lagi itu indikator untuk yang paling bawah. Itu memang kelihatan membaik ya. Tapi yang menjadi isu kita nih sekarang adalah kelas menengah yang mereka menjadi motor penggerak ekonomi negara ya. Hampir semua negara itu sekarang persoalannya bagaimana menumbuhkan daya beli kelas menengah ya. Kalau yang bawah ini memang domainnya pemerintah ya. Kelas menengah ini yang sedang ditunggu bagaimana menunjukkan geliatnya ya. Bagaimana meningkatkan daya belinya kelas menengah. Jadi kalau fenomena yang disampaikan Pak Aryan itu mungkin saja terjadi ya di sektor-sektor restoran, makanan, minuman ya. Tapi yang masih kita tunggu adalah sektor-sektor yang memang menghasilkan barang-barang industri ya seperti otomotif, kemudian juga elektronik, kemudian juga perumahan. Bagaimana sektor-sektor itu yang memang multiplier efeknya tinggi itu bisa recovery. Kenyataannya kita lihat bahwa sektor tersebut masih dalam kondisi tertekan hingga saat ini. Oke, dan kalau bicara mengenai PMTB tadi menjadi salah satu juga hal yang disebutkan begitu ya oleh Pak Rian bahwa ini yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu juga ada realisasi investasi kuartal 2 mencapai 477,7 triliun naik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu 465 atau 25,1% dari target. Nah, seperti apa? Apakah ini mencerminkan bahwa iklim investasi kondusif kemudian serapan tenaga kerjanya juga sesuai dengan kebutuhan industri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bob dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di bulan Juli 2025 survei dari Bank Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia indeks keyakinan konsumen atau IKK di bulan Juli 2025. Kita cermati pergerakannya dari Januari sampai dengan bulan Juli sempat memang cenderung turun dari 127,2 turun sampai dengan 117,5 di bulan Mei, kemudian sudah mulai merangkak naik lagi di bulan berikutnya Juni 117,8, kemudian di Juli naik lagi 118,1 untuk IKK. Dan selanjutnya kita akan cermati terkait dengan realisasi investasi di kuartal 2 ini yang diharapkan menjadi salah satu juga motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, PMTB begitu ya, menjadi salah satu faktor penguat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Di kuartal 4 2024 tercatat sekitar 401,5 triliun rupiah, kemudian di kuartal 1 tahun 2025 465,2 triliun, kemudian di kuartal kedua tahun 2025 ini kita lihat pertumbuhan untuk realisasi investasi sudah naik lagi menjadi 477,7 triliun. Sementara ini adalah di semester satunya mencapai 942,9 triliun atau sekitar hampir 50% dari target di tahun 2025 yang mencapai 1.905,6 triliun rupiah. Dan selanjutnya bagaimana dengan arus investasi yang masuk tadi terkait dengan serapan tenaga kerja di kuartal 2. Baik, ini dia serapan tenaga kerja kita cermati mencapai 665.764 orang. Ini naik dibandingkan dengan kuartal 1 atau kuartal sebelumnya 594.104 orang. Adapun serapan tenaga kerja secara kumulatif ya dari panjang semester 1 mencapai 1.259.868 orang. Itu dia terkait dengan beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam kemudian juga Bapak Rian Kiryanto. Baik, ini dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha melihat begitu dengan PMTB ataupun arus investasi yang masuk? Kita tahu kuartal kedua ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal 1. Dari sisi serapan tenaga kerja, apakah sudah sesuai juga dengan kebutuhan dari industri sendiri ini, Pak Bob? Kita lihat memang ada pertumbuhan di sektor investasi dan terutama ini didominasi oleh investasi dalam negeri ya. Sebenarnya kita juga berharap FDI juga masuk ya untuk mendorong ekonomi kita lebih kencang lagi gitu. Kemudian serapan tenaga kerja juga kita lihat memang cukup baik ya. Tapi perlu kita ingat bahwa tiap tahun itu ada 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja. Jadi kita butuh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya, di atas 5%. Kemudian tidak hanya numbers tapi juga kualitas pertumbuhan juga perlu ditingkatkan karena sekarang setiap 1% pertumbuhan itu penyerapan tenaga kerjanya terus menurun. Ya, jadi kualitas investasi juga perlu kita perhatikan, yaitu investasi yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, itu yang kita butuhkan saat ini. Kalau enggak nanti jumlah penganggurannya akan meningkat. Walaupun kita tumbuh, kemudian penyerapan tenaga kerja juga tumbuh, tetapi karena yang masuk pasar kerja lebih banyak lagi, sehingga kesannya nanti pengangguran akan meningkat ya. Dan terutama ini juga terjadi di kelas pendidikan menengah ke atas ya. Sedangkan yang bawah itu kan ya sebenarnya mereka lebih relatif lebih fleksibel. Pekerjaan apa saja mereka kerjakan. Tapi kalau yang menengah ke atas kan mereka akan lebih menyesuaikan dengan pendidikannya. Nah, ini akan yang menjadi indikator kita ke depan ya mengenai youth unemployment terutama yang berpendidikan menengah atas. Jadi in term of quantity ya mungkin kita bisa menampilkan performa yang cukup baik ya. Tapi sekarang persoalan kita bagaimana kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak terutama untuk mereka yang pendidikan menengah ke atas. Jadi persoalan kita itu sekarang.
Baik, baik. Nah, Pak Rian, dengan kondisi seperti saat ini Anda melihat seperti apa jadinya kondisi real dari fundamental ekonomi Indonesia dari sisi ekonomi tadi on the track, kemudian inflasi pun juga masih sesuai juga dengan target dari pemerintah. Anda melihat langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan tadi? Serapan tenaga kerja kemudian bisa mendorong kelas menengah seperti yang Anda sampaikan begitu Pak Rian sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi yang diharapkan Pak Bob tadi di atas 5% karena sekitar 3,5 juta ini tenaga kerja baru yang muncul di Indonesia setiap tahunnya begitu Pak. Makanya kalau kembali kepada jargon politik kita ya bahwa kita punya pengharapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi, kemudian apa namanya inklusif dan Oke. berkesinambungan, ya titik pijak atau titik arah daripada kebijakan ekonomi dan investasi kita harus mampu mendorong sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha yang sifatnya bukan hanya padat modal, tetapi sekaligus juga padat karya. Nah, kalau kita lihat dari data kontribusi dari pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha, sebetulnya di sektor primernya sudah on the track ya. Di situ ada pertanian dalam arti luas, kemudian ada konstruksi juga, kemudian ada juga satu lagi itu perdagangan. Perdagangan masuk ke secondary primer. Tapi nature daripada sektor-sektor utama itu yaitu membuka apa namanya padat modal ya, tapi juga padat karya, artinya menyerap tenaga kerja. Nah, harusnya space atau stand ini yang harus dijaga. Nah, untuk itu maka desain kebijakan yang sudah dicanangkan sejak kuartal 2 ini kalau bisa pace-nya dilanjutkan, diteruskan, dan mungkin dengan penajaman-penajaman ke sektor industrinya. Jangan lupa kita tadi saya baru ingat bahwa bagaimanapun pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12% itu juga sumbangsih dari arah kebijakan baik dari sisi fiskal kemudian dari sisi moneter itu yang memang sudah sama-sama tone-nya itu pro growth atau pro pertumbuhan. Oke. Bank Indonesia misalnya di bulan Juni tetap mempertahankan BI rate waktu itu 5,5%. Itu cukup akomodatif untuk ya sektor keuangan maupun sektor real. Yang satu lagi kemudian di bulan Mei kita masih ingat pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi 5 paket ya, diskon jalan tol, diskon tiket pesawat, diskon macam-macam. Ya, akumulasi budgetnya itu kurang lebih 24,4 triliun. Itu sebagai pancingan dan itu memang terbukti ya mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tadi saya bilang hampir mendekati 5%, which is ini cukup besar karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang 4,97% itu setara atau ekivalen dengan share konsumsi rumah tangga terhadap total PDB kita kurang lebih 54,6%. Jadi cukup besar. Nah, kembali Mas Pras, mudah-mudahan stand kebijakan dari sisi moneter maupun dari sisi fiskalnya tetap sama-sama bersifat dovish atau longgar. Kemudian dari fiskalnya terus counter cyclical policy, kemudian dari Bank Indonesianya juga arah kebijakan suku bunga acuannya atau BI-nya tetap masih dalam koridor yang akomodatif. Masih ada ruang bagi BI mungkin ya untuk 1 atau 2 kali lagi kemungkinan bisa menurunkan suku bunga acuannya. Itu Wow. highlight yang saya bisa sampaikan, Mas Bro. Ya, ya menarik kalau kita cermati masih ada ruang suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Sentral. Kita akan bahas lebih jauh nanti dampaknya terkait dengan dunia usaha, kemudian bagi masyarakat sendiri untuk daya belinya di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Bob dan juga Pak Rian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian Bapak Rian Krianto, Ekonom Senior dan juga Asosiat Fakulti dari LPPI. Baik, nah menyikapi dengan kondisi yang ada tadi memang bicara mengenai beragam kebijakan baik fiskal, moneter sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun untuk memang bisa mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat begitu baik kelas menengah maupun dari menengah bawahnya sendiri. Nah Pak Bob, Anda melihat seperti apa? Tadi Pak Rian melihat ada ruang nih Bank Sentral untuk menurunkan lagi suku bunga acuan. Bagi pelaku usaha sebenarnya dibutuhkan insentif dari sisi moneter, fiskal atau yang seperti apa nih Pak Bob? Sehingga laju produktivitas, utilisasi dari sektor produksi juga masih bisa melaju sekaligus mendorong nih PMI manufaktur kita supaya ekspansi lagi begitu. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat indikator makroekonomi kita kan cukup baik ya. Ya. Suku bunga, kemudian juga trade balance kita, kemudian juga pertumbuhan ya. Itu
baik semua indikatorsnya. Oke. Tapi sekarang persoalannya sektor realnya gitu loh, ya. Nah ini kan yang kita lihat bahwa sektor real ini menggeliat ya baru hanya beberapa sektor, tetapi industri yang banyak menyerap tenaga kerja, ya. Kemudian juga pekerja itu kan punya dua sisi. Sisi yang pertama dia adalah konsumen, jadi kemudian sisi yang kedua dia ada produsen, ya. Jadi kalau misalnya industri berkembang, ini dari sisi produksi kita bisa meningkat, kemudian sisi konsumsi juga kita bisa meningkat. Jadi ini penting sekali gitu loh. Nah, pekerja ini kan yang perlu disupport adalah yang kelas menengah. Karena apa? Karena mereka belanja barang-barang yang sifatnya memberikan multiplier efek yang lebih besar ya daripada yang di bawah. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sebenarnya yang kita tunggu dari dunia usaha adalah insentif-insentif yang lebih berani lagi untuk menggerakkan kelas menengah ya, seperti misalnya subsidi kredit ya. Kita lihat juga laju pertumbuhan kredit juga turun terus nih ya. Sekarang udah 1 digit ya. Bagaimana ini bisa didorong lagi kembali ke 2 digit gitu loh. Kemudian perlu ada relaksasi ya pemerintah terhadap konsumsi barang-barang yang durability-nya lebih panjang ya, karena dia menciptakan multiplier efek terhadap ekonomi kita. Nah ini yang masih kita tunggu apa langkah-langkah pemerintah untuk melakukan relaksasi kepada sektor-sektor industri yang kalau dikasih relaksasi mereka justru akan meng-create revenue kepada pemerintah ya. Jadi kita kan juga paham semua ya bahwa fiskal sekarang masih dalam kondisi tertekan ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya pemerintah bisa memberikan relaksasi terhadap bidang-bidang yang kalau diberi insentif itu memberikan revenue yang lebih besar lagi sehingga tidak membebani fiskal. Jadi perlu dicari ini prioritas bidang-bidang yang harus didorong supaya kelas menengahnya ini mulai bekerja ya. Ya, ya. Nah, kalau di US itu kan sekarang ya kebijakan pemerintah Trump meningkatkan tarif itu memang dikhawatirkan akan meningkatkan harga dan beban ya kepada masyarakat US ya. Tetapi tarif yang diterima oleh pemerintah US itu nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk relaksasi pajak untuk kelas menengah. Ya, sehingga kelas menengahnya ini bisa jalan itu loh. Nah, jadi persoalan kita jangan khawatir ya, ini bukan persoalan kita aja. Hampir semua negara bagaimana menggerakkan ekonomi kelas menengahnya karena itu menjadi core ya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas termasuk di Indonesia. Itu yang sedang kita tunggu. Kalau untuk yang kelas bawah, is okay. Ya makroekonomi pemerintah sudah cukup baik ya. Nah tinggal sekarang bagaimana menggerakkan kelas menengah. Itu PR kita. Baik, nah Pak Rian, ini kelas menengah lagi-lagi menjadi concern banyak pihak saat ini begitu, yang menjadi salah satu juga penopang begitu ya, aktivitas pertumbuhan ekonomi nasional kita paling tidak di semester 1 dan diharapkan sampai berlanjut ke semester kedua berikutnya. KSSK tadi sudah optimis pertumbuhan ekonomi juga masih akan terus terjaga, konsumsi, daya beli masyarakat, aktivitas dunia usaha yang cukup resilient begitu, termasuk juga peran APBN ya sebagai kantor siklik. Nah, Anda melihat apakah fundamental kelas menengah didukung oleh APBN ini dan lain-lain begitu bisa menjadi salah satu juga booster ataupun paling tidak game changer lah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2025 untuk tetap di atas 5%, Pak Rian? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bob tadi ya. Memang kita harus memberikan perhatian ekstra ya untuk kelompok kelas menengah ini. Karena di negara manapun, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, peran dari kelas menengah itu sangat dibutuhkan dan sangat nyata dan sangat signifikan. Kelas menengah itu memiliki tipologi utama itu apalah kuat di dalam konsumsi. Tetapi ketika kemampuan keuangan mereka itu semakin terbatas, tentu daya dorong untuk konsumsi itu menjadi anjlok atau lemah dan itu terbukti. Maka saya sepakat pemerintah kita harapkan dapat mendesain kebijakan-kebijakan yang betul-betul fokus kepada bagaimana merecovery atau mengakselerasi geliat dari kelas menengah ini.
Kalau kelas menengah ini bisa dihandle dengan baik, memiliki apa namanya power consumption atau daya beli yang tetap terjaga dengan baik, Ya. kita mungkin bisa bertumbuh terus berlanjut di atas 5%. Yang kedua, kita mudah-mudahan bisa terhindar dari yang kita kenal dengan istilah jebakan negara-negara kelas menengah atau middle income trap. Karena apa? Pengelolaan kelas menengah itu harus betul-betul tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Nah, misalnya begini, kita harus apa namanya harus lakukan assessment. Behavior dari kelas menengah kita itu kan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Mereka suka vacation, suka liburan, suka holiday, macam-macam. Dan Oke. mereka suka spot-spot yang ini. Nah, mungkin perlu didesain kebijakan-kebijakan fiskal yang sifatnya itu insentif ya kepada kelas menengah ini untuk mereka tetap beraktivitas seperti itu sehingga dan mereka memiliki ruang atau space untuk konsumsi. Misalnya membeli tiket pesawat, terbang, tiket kereta api dan sebagainya. Karena nature mereka memang memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, mungkin kebijakan insentif fiskal di sisi apa namanya di sisi katakanlah transportasi publik ya, yang mana itu konsumennya adalah mayoritas adalah kelas menengah, itu perlu di-create gitu loh. Oke. Nah, ini untuk mengimbangi Mas Pras, kemarin soalnya saya monitor dari Kementerian Keuangan juga akan melakukan penghematan lanjutan, belanja lanjutan seperti Oke. ATK, ada 15 poin, saya lupa ya Ya. detailnya. Nah, mudah-mudahan penghematan dari sisi itu bisa direallocate ya untuk menopang penyediaan insentif untuk kelas menengah tadi. Saya betul-betul concern serius karena jangan sampai kelas menengah kita itu lalu tidak terkelola dengan baik. Mohon maaf, dia tidak akan menjadi semacam bonus demografi bagi kita. Nanti Oke. bisa menjadi apa namanya menjadi liability. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ya tolong dari pemerintah mungkin bisa didesain ya Hmm. kebijakan yang betul-betul tepat sasaran untuk bisa menyasar teman-teman di kelas menengah ini agar mereka tetap Ya. memiliki apa namanya daya beli yang terjaga dengan baik gitu. Baik, Pak Rian. Berarti dari sisi Apindo, komponen ekonom juga menilai dari kondisi makroekonomi Indonesia masih cukup resilient begitu ya dalam menghadapi tantangan global, kemudian bagaimana menciptakan lagi pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansi lagi tentunya dari sisi industri, kemudian daya beli masyarakat juga di sepanjang tahun 2025 ini. Baik, Pak Bob dan juga Pak Rian, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu, informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Bob, Pak Rian. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima Ya, kasih. makasih Mas Pras. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efisiensi anggaran berlanjut demi menjaga kesehatan APBN. Ya, pemerintah melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai antisipasi atas keterbatasan ruang fiskal. Kementerian Keuangan menyebutkan efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Pemerintah terus menginjak rem efisiensi sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal akibat tersendatnya sektor pendapatan negara. Efisiensi belanja tersebut akan dialihkan untuk program prioritas pemerintah. Salah satu wujud efisiensi tersebut yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lewat aturan tersebut, Kementerian Keuangan menekankan bahwa efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara anggaran belanja kementerian atau lembaga, serta efisiensi transfer ke daerah. Adapun penerbitan PMK nomor 56 tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dan dalam PMK ini terdapat 15 pos yang diefisiensikan. Selain itu, efisiensi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian target penerimaan negara, khususnya dari penerimaan perpajakan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efisiensi anggaran berlanjut demi menjaga kesehatan APBN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA. Kemudian juga sudah bergabung Pak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Trubus, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Didi, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Didi. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Trubus mungkin bisa mereview ya terkait dengan ada penerbitan lagi nih instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN 2025 yang menjadi dasar bagi kebijakan efisiensi anggaran di tahun ini. Pak Trubus, bagaimana review Anda? Iya, menurut saya terbitnya peraturan baru ya sebenarnya dengan aturan sebelumnya itu tidak jauh berbeda sebenarnya beberapa pos ya anggaran atau item anggaran yang memang perlu diefisienkan. Akan tetapi persoalan menjadi agak rumit ke depan karena apa? Karena nanti kita lihat beberapa hal yang misalnya terkait dengan infrastruktur ini kan kalau diefisiensikan maka dampaknya sangat luas karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat kebutuhan publik ya karena menyangkut mobilitas publik. Nah, yang lain adalah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perhotelan itu ya karena kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya itu tidak bisa diefisienkan lah gitu seperti mana yang kita lihat akhirnya banyak pemerintah daerah itu menerjemahkan secara berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat itu gubernur menghendaki tidak ada lagi rapat-rapat di hotel, tetapi tetap saja kepala daerah dalam ini bupati wali kota tetap ada yang menyelenggarakan. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga menjadi pertimbangan di dalam menyusun mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua terkait dengan efisiensi anggaran itu sendiri, memang dari sisi kebijakan publik kan selama ini pola-pola penyusunan anggaran itu bersifat ini Mas bottom up, artinya diajukan dari bawah dan kemudian oleh pemerintah pusat tinggal disetujui ataupun beberapa hal kalau memang perlu disesuaikan saja. Tetapi sekarang dengan era baru di mana Pak Prabowo dengan Inpres nomor 1 itu semuanya menjadi sifatnya top down gitu. Jadi disusun dulu semua anggaran dari pemerintah pusat dan beberapa hal semuanya mengikuti apa yang disebut dengan Astacita. Jadi mengacu pada Astacita. Jadi semua anggaran harus disesuaikan dengan itu sehingga yang kita lihat kemudian kemarin dalam beberapa bulan 10 bulan lah berjalan ini memang kita lihat dampaknya cukup luas terhadap efisiensi anggaran itu. Kalau kebijakan publik kan melihat bagaimana sebenarnya pertama dari sisi efisiensi apakah dengan efisiensi itu kemudian membawa kemanfaatan publik secara luas itu yang menjadi sorotan oleh kebijakan publik. Yang kedua tentu dari efektivitas. Apakah dengan dilakukan efisiensi itu kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aktivitas publik itu menurun. Misalnya kita lihat bagaimana dampaknya terhadap PHK dan sebagainya yang kita lihat sampai hari ini masih berjalan PHK itu. Dan sisi lain yang lihat di sisi keberlanjutan, kalau kebijakan publik kan melihat dari itu, sehingga apakah keberlanjutan dari efisiensi 2025 ini dan akan berlanjut ke 2026 ini akan membawa bagi pertumbuhan ekonomi yang sampai hari ini masih timbul perdebatan 5,12% itu kan di kalangan publik itu masih menjadi pro kontra sehingga apakah betul itu 5,12%, sebagian lagi mengatakan tidak kurang dari situ hanya 4,8% misalnya seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu kita soroti bersama. Yang ketiga dalam hal ini tentu persoalan-persoalan yang kait bagaimana urgensi terhadap efisiensi itu yang manakala kemudian menyentuh ke sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh publik gitu lah. Ini yang menurut saya pemerintah saya melihat belum, misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ini kan belum terlihat secara konkret, yang ada hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas. Misalnya sekolah rakyat itu anggarannya dinaikkan, misalnya apalagi ada rencana pemberian sekian ribu laptop ya kepada anak-anak yang ikut sekolah rakyat misalnya. Kemudian program MBG juga
naik anggarannya yang pertama 71 triliun, kemudian dinaikkan, ada minta pertambahan, kalau terakhir itu 50 triliun misalnya. Nah, kemudian juga program-program lain seperti cek kesehatan gratis misalnya juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, apalagi juga kemarin beberapa kementerian lembaga yang terpaksa minta ini apa namanya revisi lah, revisi terhadap anggaran yang sudah ditetapkan itu. Nah ini menurut saya hal-hal yang memang harus menjadi sorotan kita bersama, bagaimana kemudian agar publik itu tidak dalam posisi yang makin sulit, kira-kira seperti itu dengan adanya. Baik, Pak Trubus, analisis yang menarik. Nah, Pak Didi selaku pelaku usaha begitu ya, yang memang melihat langsung kondisi realitanya di lapangan begitu. Bagaimana Anda melihat dengan langkah-langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tadi sempat disinggung juga begitu untuk kegiatan-kegiatan di hotel, kemudian restoran dan lain-lain begitu. Apakah ini berdampak juga terkait dengan Biro Perjalanan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDX Channel, Pak Trubus, ini kami melihat bahwa sektor pariwisata ya, ini ya tadinya kita berharap juga tidak ada keberlanjutan terkait dengan efisiensi ini dari sektor pariwisata ya. Saya ingin mulai ya bahwa kami sangat mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi itu. Tetapi perlu juga dipahami bahwa sektor pariwisata ini sangat luas. Nah, saya ingin sampaikan bahwa jenis dan karakteristik perjalanan itu banyak macamnya. Nah, ada yang leisure, pure leisure. Dalam hal ini kita juga berbicara tentang MICE tourism, meeting, incentive, convention, exhibition, yang mana di beberapa kota di Indonesia, ya saya bisa sebutkan Jakarta, kemudian Bandung, Makassar, Medan, dan ada beberapa kota lagi, ya termasuk Bali. Bali ini kalau Bali sendiri dia memang leisure-nya cukup besar. Tetapi kalau kita berbicara meeting, MICE, ya ini beberapa kota itu memang sangat dirasakan dampaknya, karena kalau kita berbicara multiplier efek ke masyarakat, hotel ini, restoran ini kan berbelanjanya dari masyarakat juga, dari pasar, kemudian diolah, ya dikonsumsi oleh para wisatawan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah kotanya, kota besarnya. Saya tidak berbicara destinasi pariwisatanya dulu, tetapi kotanya. Kota ini sangat merasakan dampak daripada efisiensi ini, karena yang sangat kami tergantung adalah bagaimana pergerakan pemerintah ya dengan stakeholder lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insentif, meeting dan lain-lain di beberapa kota tersebut. Ya, pergerakan ini termasuk konektivitas airlines negara ini sangat luas, Mas. Kalau mau dijangkau dengan pesawat udara ya, untuk menghidupkan banyak sektor di sektor pariwisata ini, kami betul-betul sangat tergantung dengan pergerakan pemerintah di samping lembaga-lembaga yang lain seperti asosiasi, pergerakan organisasi dan lain-lain sebagainya. Ini di beberapa kota tersebut. Nah, untuk itu memang ya kita kalau melihat dari sisi dalam konteks pariwisata, ya memang ini sangat kita harapkan ada solusi, ada alternatif bagaimana kembali kota-kota yang saya sebutkan tadi yang memang segmennya itu MICE ya, bukan murni leisure, itu bisa kembali bernapas dengan pergerakan pemerintah, karena ini cukup banyak ya. Volumenya cukup banyak. Kalau kita berharap dari pemerintah, BUMN, stakeholder lainnya ini cukup besar untuk itu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau kita bicara porsi pendapatan dari sisi bisnis Biro Perjalanan Wisata begitu ya, dari kegiatan yang disampaikan tadi perjalanan dinas baik dari pemerintah pusat maupun daerah, itu seberapa besar sih sebenarnya Pak Didi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Didi dan juga Pak Trubus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan defisit APBN kita akan seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Defisit APBN kita akan lihat presentasinya terhadap PDB seperti apa dari tahun 2018 sampai dengan proyeksi di tahun 2025. Ini outlook-nya kita memang terlihat defisit APBN sempat mencapai 6,14% di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19. Kemudian cenderung turun untuk defisit APBN terendah di tahun 2023 1,65% terhadap PDB. Kemudian cenderung naik di tahun 2024 2,29%. Kemudian di tahun 2025 ini ada potensi mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi belanja negara. Seperti apa belanja negara yang sudah dilakukan begitu sejauh ini oleh pemerintah di tahun 2021 kita mencapai sekitar 2.786,4 triliun, kemudian di tahun 2022 cenderung naik sampai dengan outlook 2025 di 3.527,5 triliun rupiah untuk belanja negara yang akan dialokasikan atau dibelanjakan. Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang? Ini dia yang menjadi salah satu juga pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu indikator dari okupansi di perhotelan atau tingkat hunian kamar. Januari sampai dengan Juni kita lihat sempat turun di 33,56 ini untuk tingkat okupansinya, kemudian cenderung naik sampai dengan bulan Juni lalu di 49,98 untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber bersama dengan Pak Didi Leonardo Manaba, kemudian juga Pak Trubus Terhadiansah. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini, Pak Didi, kemudian Pak Trubus, lantas bagaimana sih upaya-upaya strategi lah paling tidak yang sudah dilakukan ataupun bisa dikatakan adaptasi nih dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan dari efisiensi ataupun penghematan anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sektor usaha yang Anda geluti begitu, Pak Didi? Ya, saya ingin mengatakan begini bahwa sekali lagi efisiensi kita pahami, kita mengerti. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa sektor pariwisata ini cukup besar dampak ke masyarakat karena saya tidak hanya berbicara tentang akomodasi atau hotel saja. Ya. Saya berbicara tentang banyaknya multiplier effect, ya, destinasi wisata, transportasi, makan minum, UMKM, belanja dan lain-lain sebagainya. Ini sangat dirasakan apabila yang saya sebutkan tadi karakteristik wisatawan terkait dengan insentif atau tour meeting MICE ya di seluruh Indonesia pergerakannya itu jalan, ini sangat dirasakan dampaknya. Di mana kita juga dalam konteks karakteristik wisatawan ya untuk MICE ini. Kan ini kita butuhkan orang yang bisa melihat bagaimana Indonesia ini sangat bisa menjanjikan orang tidak meeting di satu tempat saja, tapi orang bisa merasakan meeting di beberapa tempat, ya sambil leisure. Ya, ini kan soul and mind. Bagaimana orang bisa melakukan rapat, melakukan meeting itu bukan hanya sekedar membahas apa yang ingin dirapatkan, tetapi after meetingnya juga bisa berdampak pergerakan ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Baik. Jadi karakteristik MICE ini sangat luas sebenarnya, Mas. Nah, kami harapkan, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari sisi pendapatan ataupun dari sisi belanja pemerintah begitu ya melalui anggaran MICE pemerintah pusat daerah begitu perjalanan dinas yang dilakukan ini seberapa besar terkait dengan dampaknya kontribusinya terkait dengan sektor travel agent sendiri? Iya, travel agent ini mempackaging semua komponen yang saya katakan tadi. Yeah. Makan minum, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, ya, transportasi lokal, taksi, ya, kemudian bentor dan lain sebagainya. Ini kan akan merasakan. Belum lagi belanja UMKM, ya, belanja makan minum. Jadi sekali lagi saya tidak hanya berbicara hotel. Kalau hotel sangat terdampak. Bahkan ada di beberapa kota, hotel itu sangat bergantung dengan kegiatan MICE, kegiatan belanja pemerintah untuk meeting
convention dan lain sebagainya. Nah saat ini pada saat efisiensi ya beberapa hotel termasuk kami ya, pelaku industri perjalanan ini ya sangat berharap dengan beberapa organisasi, asosiasi, mungkin beberapa partai politik yang melakukan rapat kerja di beberapa kota di Indonesia, kemudian institusi lain ya, organisasi kelompok-kelompok. Tetapi itu memang tidak sebanding dengan bagaimana pergerakan pemerintah. Baik, saya harus katakan bahwa ini kerannya cukup deras kalau dari pemerintah membuka keran. Baik itu Dina. Pak Trubus, lantas bagaimana dari sisi kebijakan publik menilai dari sisi efektivitas, tadi Anda katakan keberlanjutan, efisiensi begitu. Apakah benar-benar ini bisa mendorong lah kalau kita bicara mengenai penghematan anggaran, karena ada 16 pos yang juga akan dihemat di sana begitu. Anda melihat ini akan ya justru kontraproduktif atau seperti apa sih Pak Trubus? Iya, kalau saya menyimak pendapat Pak Didi ya, ini sebagai pelaku usaha tentu ini memang jadi kesan kontraproduktifnya ada, khususnya ya kaitan dengan perjalanan dinas kan yang butuh dipangkas dan ini pengaruh dampaknya ke hotel. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, adalah bahwa ketika kemudian infrastruktur juga dipangkas, maka ini dampaknya ke pariwisata juga cukup besar. Karena apa? Karena bagaimana juga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan libur. Libur itu kan banyak sekali pemerintah dikeluarkan. Misalnya tanggal 18 ini libur lagi. Tetapi terkesan yang muncul yang menikmati itu hanya ASN. Sementara yang mungkin Pak Didi, saya yang ini tidak menikmati. Misalnya seperti itu. Ini kan banyak yang mengeluhkan di media sosial ataupun di media yang lain bahwa para pekerja swasta ini mengeluh karena apa? Karena mereka tidak terdampak oleh kebijakan libur bersama itu atau cuti bersama. Nah, ini kan sebenarnya kalau itu bisa diformulasikan secara baik lah menurut saya, pemerintah dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari ini sektor swasta lah setidaknya, itu sebenarnya efisiensi ini kan tidak kesan ini top down banget gitu ya. Ini kan kesannya top down banget sehingga tidak ada ruang-ruang bagi pelaku usaha atau sektor swasta untuk istilahnya berkontribusi memikirkan, karena sebenarnya kan efisiensi anggaran ini kaitan langsung memang persoalan kesehatan APBN, tapi kan tanggung jawabnya tidak murni pemerintah, tapi sebenarnya harus tanggung jawab bersama, karena dalam rangka tetap pembangunan ke depannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Itu Mas. Yang kedua, saya melihat memang persoalan efisiensi ini selama ini kan selalu menjadi riuh karena apa? Karena kemudian pemerintah itu hanya sibuk di sektor KL, Kementerian Lembaga dan TKD, jadi transfer ke daerah itu. Jadi itu aja, tetapi tidak pernah bagaimana kemudian UMKM, sektor-sektor swasta dan sektor-sektor yang kaitan dengan industri manufaktur maupun industri pariwisata ini menjadi pertimbangan yang menurut saya harusnya prioritas, karena ini yang menyerap tenaga kerja besar. Misalnya yang dijelaskan Pak Didi tadi kan ini penyerapan tenaga kerja besarnya besar sekali. Nah, kalau kita hanya fokus kritiknya hanya fokus kepada KL dan TKD gitu ya, maka otomatis ini tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan gitu. Nah, kalau ini yang diharapkan publik sekarang itu kan sebenarnya ketika melakukan efisiensi ke depan itu bagaimana kemudian pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan yang paling cepat itu ya di sektor pariwisata itu cepat sekali karena dan itu sangat besar. Tadi dijelaskan sama Pak Didi, sektor swasta pariwisata tidak hanya melulu konteksnya ini ya perjalanan, tapi lebih kepada juga bagaimana tempat-tempat wisata itu menyerap tenaga kerja. Itu intinya kan seperti itu. Pak Trubus, tapi kalau kita kaitkan dengan pelebaran defisit APBN begitu kan upaya juga pemerintah harus menjaga ketat sekali begitu dari sisi fiskal kita untuk tetap aman khususnya dari APBN. Pak Trubus. Iya, kalau lihat defisitnya sekarang mencapai 2,78 ya sekarang ini yang terbaru, tetapi ini kan menunjukkan memang kenaikan terus ya, naik trennya itu walaupun beberapa 23 tahun 2023 itu sempat 1,1 kalau nggak salah. Nah, tapi yang jelas maknanya apa yang kita kan
publik ini kan sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan meaningnya apa sih sesungguhnya, bukan pada angka-angka statistiknya. Kalau angka-angkanya yang paham mungkin Pak Didik, saya paham, tapi kan publik ini kan harus tahu betul sesungguhnya ketika 2,78 ini apa gitu. Nah ini yang menurut saya pemerintah menjelaskan sehingga bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, entah ini karena tekanan global, karena situasi efek tarif Trump misalnya dan sebagainya lah yang akan dampak Brexit segala ini, menurut saya ini pemerintah harus mengajak publik gitu loh, bagaimana kemudian publik untuk memikirkan bersama. Nah di dalam publik ini kan tentu pengertiannya adalah tidak semata-mata sektor government, tapi juga sektor private ini. Nah, sementara yang selama ini berkontribusi terhadap konsumsi, karena kan gini, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo, itu kan lebih banyak ke ini pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi gitu loh. Nah, sekarang kalau konsumsinya menurun karena itu PHK, karena kemudian masyarakat daya beli turunnya turun, sementara pemerintah hanya mengandalkan bansos-bansos terus gitu ya. Ini kan juga akhirnya yang kita lihat kemudian kita tidak tumbuh 5,12% itu diakui secara utuh gitu. Yang terjadi malah pro kontra itu Mas. Jadi padahal kita berharap kalau bisa 6%, itu 6%. Sampai karena kita cita-citanya paling tidak sampai 2029 selama pemimpinan Pak Prabowo ini kan targetnya Astacita adalah 8%. Ya. Kalau itu bisa tercipta, ini kan suatu hal yang betul-betul dan masyarakat sebenarnya sangat mendukung itu gitu. Cuman kemudian daerah muncul, kayak di Pati itu naik sampai 250%, nah itu ribut masyarakat gitu loh Mas. Berarti intinya memang kita bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan lagi konsumsi ataupun daya beli masyarakat di beragam sektor ya, termasuk sektor pariwisata dan lain-lain. Baik, Pak Trubus, Pak Didi, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Trubus, Pak Didi, terima kasih. Salam pariwisata, terima kasih Pak Trubus. Sehat selalu ya semuanya ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.